Sebelumnya mari kita mulai kajian ini dengan bacaan surat termulia, surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka mata hati kita, pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu darinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman, di tangan saya ada satu kitab, judulnya Al-Milal wan Nihal. Dulu saya masih ingat ketika berguru kepada salah satu ulama senior di kampung kami, namanya Abuya Hasan Basri. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP atau Sanawiyah. Itu beliau mengatakan, kalau kamu mau paham aliran-aliran Ahlussunnah dan lain-lainnya, maka bacalah kitab Al-Milal wan Nihal. Nanti kitab itu akan membimbing, memahami kok ada perbedaan di dalam Islam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, di kitab ini menarik, dimulai dari perbedaan di alam semesta sampai kepada perbedaan yang ada di tubuh umat Islam. Bahkan sebelumnya beliau bercerita tentang perbedaan-perbedaan, ikhtilaf-ikhtilaf yang terjadi sebelum Adam tercipta. Dan Imam Syahrastani, pengarang kitab ini, beliau tidak hanya membaca satu karya, satu model karya keagamaan, agama Islam saja. Beliau itu lahir tahun 479, wafat tahun 548. Artinya sepertiga masa hidupnya sezaman dengan Ghazali, kemudian setelahnya sezaman dengan ulama-ulama al-hadis yang lain seperti Imam Suhrawardi, Ibnu Salah, dan lain-lain. Kitab ini juga membahas tentang filsafat. Apa perbedaannya dengan ilmu kalam? Karena hari ini banyak orang-orang yang tidak berilmu dalam satu satu keilmuan, lalu berbicara masalah itu. Yang paling lucu adalah menyamakan ilmu kalam, ilmu tentang teologi, Islamic theology, kalau dalam bahasa Inggrisnya, teologi keislaman, dengan ilmu filsafat. Lalu menukil kata-kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, imam kita dalam fikih. Beliau pernah mengatakan, hukmi fi ahlil kalam, hukumku terhadap kalam, ayyudrabu bil jarid, agar mereka dihukum, diberi sanksi, pukulan dengan pelepah kurma. Tapi mereka tidak mau faham sejarah bahwa yang disebut ahli kalam di masa Imam Syafi'i itu berbeda dengan ahli kalam setelah beliau wafat. Karena istilah itu berkembang. Jadi dengan membaca kitab ini, nanti saya sarikan beberapa yang penting-penting, teman-teman. Nanti kita insya Allah akan dihantarkan oleh si pengarang memahami aliran dulu, perpecahan di zaman Nabi, bahkan perpecahan sebelum ada Nabi, sebelum Nabi diutus maksudnya, mulai dari perpecahan pertikaian antara Nabi Adam dengan iblis, itu dia cerita, ya. Dia menceritakan hal-hal seperti itu di sini. Namun saya tidak akan menceritakan pertikaian itu karena beliau mengatakan ini dinukil dari kitab-kitab agama lain. Jadi ini kita mencakup ilmu aliran-aliran keislaman, juga mencakup tentang perbandingan agama, karena dia juga membahas tentang tauhidnya Yahudi, tauhidnya Kristiani, tauhid Buddha, tauhid Hindu, lalu tauhidnya orang-orang yang disebut para filsuf, apa perbedaannya, persamaannya, dan segala macamnya. Ya. Di sini ada beberapa pengantar dari beliau.
Lalu sampailah di pengantar yang keempat. Jadi kita ringkas saja, teman-teman. Di pengantar yang keempat, beliau bercerita tentang awal syubhatin waqa'at fil millatil islami. Awal pertikaian, awal syubhah, ya, persoalan yang terjadi. Jadi istilah syubhah itu dulu tidak ada kaitannya dengan penamaan, penyematan sekarang Ustadz Syubhat, itu nggak ada. Ya. Tapi dulu awal syubhah, awal kesamaran, kerancuan yang terjadi dalam sejarah umat Islam, lalu bagaimana kejadiannya, bagaimana perkembangannya, sumber-sumbernya, lalu kemudian apa jadinya, apa efek, itu beliau cerita di sini. Ya. Dan Imam Syarastani mengatakan, wa kama qarrarna anna syubhat allati waqa'at fi akhir zaman hiya bi'ainiha tilka syubhat allati waqa'at fi awal zaman. Nah, kalau ingin paham apa yang terjadi hari ini, misalnya ada perbedaan kelompok A dengan kelompok B, itu sebenarnya hanyalah pengulangan dari perpecahan yang terjadi di awal, di masa muncul keislaman. Bahkan sebelum masa umat Islam muncul, ada yang disebut ahlu kitab, itu mereka berpecah, perpecahannya nggak jauh-jauh beda. Paham yang dulu, paham yang sekarang. Paham yang sekarang, paham yang dulu. Nah, maka beliau mengatakan, وَيُمْكِنْ أَنْ نُقَرِّرَ فِي زَمَانِ كُلِّ نَبِيٍّ وَدَوْرِ صَاحِبِ كُلِّ مِلَةٍ وَشَرِيعَةٍ أَنَّ الشُّبُهَاتِ أُمَّتِي فِي آخِرِ زَمَانِهِ نَاشِئَةٌ مِنْ شُبُهَاتِ خُصَّمَاءِ أَوَّلِ زَمَانِهِ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُلْحِدِينَ وَأَكْثَرُهَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ. Jadi perpecahan itu di akhir zaman muncul memang warisan dari perpecahan yang disebabkan oleh orang-orang kafir, orang-orang ingkar, dan kebanyakan adalah orang-orang munafik. Meskipun, kata beliau, khafya alaina dzalika fil umam salifah, kan meskipun zaman dahulu itu kita nggak bisa menakarnya, menyentuhnya lebih dalam, tapi lam yakhfa fi hadhihi al-ummah anna syubhataha nashat kulluha min syubhat munafiqi zamanin nabi. Semua perselisihan yang ada zaman ini itu bibitnya muncul dari kekacauan yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang mengkhianati Nabi di zamannya. Idlam yardau bihukmi, ketika mereka tidak ridho dengan hukum Nabi, mereka kemudian teles gitu ya. Fima kana ya'mur wa yanha. Wa syara'u fima la masraha lil fikrihi wa la masra wa sa'alu amma mana'u min al-khawd fihi wa su'al an. Nabi ngelarang, dia lakukan. Nabi lakukan, dia tinggalkan. Nabi mengatakan jangan berdalam-dalam dalam hal ini, dia malah kemudian serius mengkajinya. Ya. Wajadalu bil batil fi ma la yajuzul jidal fi. Mereka berdebat untuk hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Jadi teman-teman, jidal itu jika sesuai dengan kondisinya, itu malah dianjurkan. Ya. Jadi jidal itu ketika orang berjidal, berdebat, jika memang ada manfaatnya, itu malah dianjurkan. Tapi jika merusak hati, merusak persahabatan, ya ini tidak dianjurkan. Ya. Lalu dikatakan dalam riwayat yang saya sudah pernah sebutkan di tempat-tempat tertentu, teman-teman ya. I'tabara u'tubira haditsu dzil Khuwaisirah at-Tamimi. Hadis mengenai ada orang yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika Nabi mendapatkan kiriman dari Sayyidina Ali. Apa kiriman itu? Potongan-potongan emas. Lalu Nabi bagi-bagi kepada klan-klan yang berjasa di Madinah. Lalu datang namanya Dzul Khuwaisirah at-Tamimi. Dzul Khuwaisirah at-Tamimi. Dalam hadis Bukhari disebutkan kisah lengkapnya. Nah, di sini beliau menyebutkan versi lainnya. Di dalam riwayat Bukhari itu si Dzul Khuwaisirah mengatakan ittaqillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah. Ini diksi-diksi ini kan sama dengan kelompok yang merasa paling benar hari ini. Jadi seandainya kelompok-kelompok ekstrim hari ini hidup di zaman Nabi, dia akan mengatakan, "Hei Muhammad, ente pelaku syirik." Kenapa?
Nabi itu air ludahnya diambil jadi berkat, bahkan buang air kecilnya itu tidak dianggap najis oleh sahabat-sahabat. Nabi Muhammad itu saking cintanya para sahabat. Jadi cinta ini kalau sekarang dilihat oleh kelompok-kelompok ekstrim ini akan dianggap sebagai satu kesyirikan, ya, karena mereka tidak bisa memahami bahasa cinta. Nabi berwudu, itu tetesan wudunya ditampung di satu tempat, itu mereka berebut. Fakadu ayyaqtatilu. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan hampir-hampir saja para sahabat itu terbunuh gitu. Ini cuma bahasa mubalaghah namanya. Bahasa menunjukkan bagaimana antusiasnya mereka ingin mendapatkan bekas wudunya Nabi. Wudunya kita, walaupun kita ini mau kiai, mau ustaz, mau gus, mau habib, syarif, mau hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran, hafal Alfiyah, tetap saja pikiran kita ini jorok. Cara berpikir kita vulgar, hati kita ternodai oleh dunia. Kita ini semua memiliki itu, tapi karena kita pintar berdandan menutupi aib-aib itu dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang seakan-akan kita ini orang soleh. Padahal di dalam batin kita itu ada suatu hal yang kalau orang tahu, orang akan benci kita semua jika dia bukan sahabat sejati. Nah, hal ini teman-teman telah muncul di zaman Nabi. Orang-orang yang sibuk dengan penampilan-penampilan yang zahir ini, lalu kemudian memandang orang-orang yang tidak sefaham dengan dia keliru. Jadi jangankan kita, Nabi Muhammad aja oleh pendahulunya sudah dianggap tidak bertakwa, tidak adil lah. Kalau di riwayat ini disebutkan, idh qala i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Nah, ini coba lihat. Jadi Nabi Muhammad bagi-bagi nih, sesuai dengan jasa-jasa mereka. Dia nggak terima. Apa kata dia? Hei Muhammad, berbuat adil lah. Engkau belum adil. Engkau tidak berlaku adil. Apa jawaban Nabi? Illa ma'adil fama ya'adil. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang adil? Kalau di dalam Bukhari, kalau bukan aku yang melakukan ketakwaan, siapa lagi yang lebih bertakwa dari itu? Jadi teman-teman, Nabi Muhammad itu jarang sekali mengatakan, akulah paling bertakwa. Itu jarang. Itu cuma untuk ngajarin orang sama untuk menjawab orang-orang begini. Ada 3 orang datang kepada Nabi mengatakan, saya nggak mau sholat, saya nggak mau tidur, saya sholat aja. Lalu yang kedua, saya nggak mau makan siang hari, puasa aja. Yang ketiga, saya nggak mau kawin, nggak mau nikah, jomblo aja, gitu ya. Dikira mereka ini sudah mengikuti Nabi. Apa kata Nabi? Tidurlah kalian. Aku orang yang paling bertakwa, aku tidur. Aku berbuka di siang hari, nggak selalu puasa. Aku juga menikah. Maka mereka bubar, mereka kemudian memperbaiki cara beragama. Ini masih oke. Mereka mengadukan persoalan ini kepada Nabi. Melaporkan ahwal keadaan rohaninya kepada Nabi. Lain dengan ini, teman-teman. Yang ini, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, itu malah menganggap Nabi kurang bertakwa, kurang adil. Maka dalam hadis Bukhari, ini merupakan cikal bakal Khawarij, Nabi kemudian mengatakan akan keluar dari kelompok dia ini, dari keturunan dia, dari masyarakat dia, dari murid-murid dia, kelompok yang mereka hafal Quran, hafal dalil, tapi tidak tembus sampai ke dalam hati. Jika bertemu, maka perangilah mereka. Ini kata Nabi. Karena sekarang mereka memerangi kita dengan wacana, dengan sosial media, maka teman-teman kita juga harus mengambil peran di sana. Ya. Lalu, فَعَوَدَ اللَّعِينُ وَقَالَ هَذِهِ كِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَذَلِكَ خُرُوجُ الصَّرِيحِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ صَارَ مَنْ اعْتَرَى عَلَى الْإِمَامِ الْحَقِّ خَارِجِيًّا. Dari ini disebutlah mereka ini dengan Khawarij, karena dia keluar dari konsep kenabian. Meskipun dia menganggap dia hafal Quran, dia mengerti Quran, maka teman-teman, bukanlah sebuah hal kebetulan. Khawarij, kelompok ekstrim, terorisme, kelompok radikal, itu identik dengan hafalan Quran. Itu bukan sebuah kebetulan.
Kenapa? Nabi mengatakan mereka ini paling fasih hafalan Qurannya. Tapi jangan salah paham juga. Ada penghafal Quran yang bagus, yang bersanad. Tidak hanya hafalannya yang bersanad, tapi juga pemahamannya yang bersanad. Nah, kalau itu berarti Qurannya tembus sampai ke dalam jiwa. Nah, itulah yang cerita, teman-teman. Ya. Dan benarlah dari Dzul Khuwaisirah At-Tamimi muncullah kemudian aliran-aliran yang sangat ekstrim, yang mereka menolak ijtihad sahabat, lalu bunuh Sayyidina Ali. Orang sealim Sayyidina Ali itu dibunuh. Orang sebijak Muawiyah itu dilukai. Orang secerdas Abdullah bin Amr ini diburu-buru oleh mereka. Karena dianggap telah berhukum tidak dengan hukum Allah. Bayangkan, mereka bukan sahabat Nabi, tapi kemudian menuduh sahabat Nabi sebagai orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi bukan sahabat Nabi yang berhukum dengan hukum Allah, terus siapa lagi yang berhukum dengan hukum Allah? Nah, kalau di satu versi, kata Nabi, saya khuruj min di'dihi hadzal rajul qaumun yamrukuna min ad-din kama yarku sahmu min ar-ramiyah. Ini juga ada di Sahih Bukhari. Akan keluar dari kelompok orang ini sekelompok aliran nanti yang berukuna min ad-din. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya panah dari busurnya. Nah, gitu dalam riwayatnya ya. Maka teman-teman wa tubira halu ta'ifatin ukhra minal munafiqin yauma Uhud. Itu tadi. Sekarang ada lagi ya. Waktu perang Uhud ada sekelompok munafik itu kemudian membocorkan strategi kenabian sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalah ya. Apa kata mereka? Halana minal amri min syai'. Dan mereka cuma laukana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Jadi mereka ini seakan menyalahkan Nabi, menyalahkan Allah. Seandainya kita mempunyai sesuatu, kita nggak akan terbunuh di sini. Jadi ciri-ciri orang-orang yang munafik itu, teman-teman, ketika terjadi suatu masalah, itu mencari kambing hitam. Maka siapa saja yang suka mencari kambing hitam, ini ada bakat-bakat kemunafikan dalam dirinya. Nabi Adam, seperti yang sering saya ceritakan, ketika beliau terlempar, terusir dari surga lalu tinggal di bumi, tidak pernah menyalahkan iblis. Ya. Apalagi kata orang-orang musyrik ya. Kata mereka, "Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Lau syaa Allah ma abadna min dunihi syai'." Jika Allah berkehendak, kami nggak akan menyembah selain Allah. Gitu. Jadi mereka ini suka yang agak lumayan ini menyalahkan makhluk, menyalahkan setan, menyalahkan guru, menyalahkan kelompok ini. Yang agak berani menyalahkan Allah. Itu terjadi dalam surat An-Nahl ya. Ada lagi yang kelompok yang lain, ini ada semua nih di zaman Nabi sudah ada semua. Ini kelompoknya udah beda lagi teman-teman. Waktu birahalu ta'ifatun ukhra. Ada lagi kelompok yang suka ngomongin zat Allah. Ya. Jidal, berdebat mengenai zat Allah. Ya. Tafakkuran fi jalil tasarrufun yaf'ali hatta mana'ahum wa khawafum biqaulihi. Sampai mereka kemudian ketakutan gitu. Wa yursilu sawa'iq fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Ya. Mereka ini suka berjidal mengenai Allah, berdebat mengenai Allah. Teori nggak tanggung-tanggung tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ada semua di zaman Nabi. Jadi orang yang suka cari kesalahan, kambing hitam, orang yang menganggap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak adil. Ya. Makanya saya berulang-ulang kali mengatakan, seandainya kelompok-kelompok yang suka mengkafir-kafirkan itu sekarang, mensyirik-syirikan kita sekarang itu hidup di zaman Nabi, mereka akan menganggap Nabi ini musyrik. Mereka akan menganggap para sahabat itu musyrik. Ya.